Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Nosa. Saya adalah mahasiswa Magister Sistem Informasi di Universitas Komputer Indonesia. Hari ini saya akan sedikit bercerita mengenai identifikasi tingkat risiko dalam kebijakan new normal. Sebelum kita masuk ke identifikasi dampak risiko dalam kebijakan new normal, kita masuk dulu sejarah terjadinya new normal. Nah, new normal ini terjadi sebenarnya gara-gara satu virus namanya virus COVID-19. Nah, sejarah COVID-19 ini tidak langsung jadi COVID-19, mulai dari coronavirus dulu. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Kelompok coronavirus ini biasanya masuk ke kategori MERS, ada SARS, itu masuknya di coronavirus. Terus ketemu nih ada coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Nah, coronavirus yang baru ini itu yang disebut COVID-19. Nah, jadi dia nih ibaratnya satu rumpun, satu kategori, gimana ya, satu kategori dengan MERS dengan SARS, COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Nah, sejenis, masukkan tadi sejenis dengan MERS dengan SARS. Yang ini namanya COVID-19. Dan yang ini baru ditemukan, virus baru ini disebabkan dan dimulai dari wabah yang terjadi di Wuhan, Tiongkok, China, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Nah, ketika pertama dia menjangkiti kota Wuhan, ketika dia menyebar ke seluruh dunia, maka COVID-19 ini disebut sebagai pandemi global. Nah, masuk ke kronologi terjadinya COVID-19 di Indonesia sendiri. Nah, kita tahu bahwa COVID-19 itu sudah menjadi pandemi global. Tidak menutup kemungkinan bahwa akan menjangkiti juga Indonesia. Nah, kronologi masuknya COVID-19 ini pertama kali di Indonesia itu terjadi di bulan Maret, tepatnya tanggal 2 Maret 2020, yaitu terjadi pada, kalau nggak salah itu wisatawan dari Jepang ya, wisatawan dari Jepang itu berkunjung ke Indonesia, itu menjangkiti salah satu warga Indonesia. Terus pada 16 Maret 2020 pemerintahan memulai kebijakan social distancing karena takut bakalan banyak penyebaran terjadi di Indonesia, maka pemerintah bertindak cepat untuk melakukan kebijakan social distancing. Lalu pada 10 April 2020 pemberlakuan PSBB di Jakarta pertama dilakukan di Jakarta, lalu disusul oleh provinsi lainnya. Pemberlakuan PSBB ini untuk memutus rantai penularan COVID-19. Namun pada tanggal 21 Mei 2027 terjadi kasus harian tertinggi mencapai 973 kasus. Nah, di Mei tepatnya tanggal 21 ini kasus harian tertinggi itu pada Mei dengan 973 kasus sehari. Nah, pada bulan Mei ini udah mulai ada desas-desus bahkan diperlakukannya new normal karena pemberlakuan PSBB sendiri itu banyak mendapatkan kontra. Ada yang mengeluhkan susahnya bekerja di rumah, ada udah bosan di rumah karena geraknya terbatasi, ada yang bahkan gara-gara PSBB tidak mendapatkan pekerjaan, dipecat dari pekerjaannya, beberapa perusahaan mengalami kebangkrutan dan segala macamnya. Maka di Mei pemerintah udah ada desas-desus untuk memulai new normal, dan tepatnya pada tanggal 1 Juni itu diresmikan bahwa akan diberlakukan new normal di beberapa provinsi. Nah, pada 6 Juni
2020 itu pemberlakuan new normal pertama kali untuk 4 provinsi serta 25 kabupaten kota. Lanjut ke pengertian new normal. Nah, new normal itu sendiri adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol. Dan new normal ini sebenarnya perilaku normal tapi tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi kita tetap berperilaku normal tapi tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan ini. Nah, prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Secara sosial, kita pasti akan mengalami suatu bentuk new normal atau kita harus beradaptasi dengan beraktivitas dan bekerja dan tentunya mengurangi kontak fisik dengan orang lain dan menghindari kerumunan serta bekerja bersekolah dari rumah. Lanjut 6 kriteria new normal dari WHO. Nah, ketika suatu negara akan memberlakukan new normal, itu WHO memberikan 6 kriteria. Bisa tidak untuk memenuhi 6 kriteria ini. Kalau bisa, maka new normal dapat diberlakukan di negara tersebut. Yang kriteria pertama itu penularan COVID-19 harus dapat terkontrol. Yang kedua, adanya sistem kesehatan yang mumpuni. Terus yang ketiga, risiko akan terjadinya outbreak atau letupan kasus baru itu harus bisa diminimalisir dengan baik. Nah, ini masuknya ke manajemen risiko. Jadi letupan kasus baru itu harus dapat diminimalisir. Terus yang keempat, sudah ada langkah-langkah preventif atas pandemi ini juga masuk ke manajemen risiko. Kelima, kasus imported case alias kasus yang berasal dari luar wilayah tersebut dapat dideteksi. Keenam atau terakhir, seluruh lapisan masyarakat sudah teredukasi siap menyesuaikan diri dengan vaksin yang normal. Jadi harus ada edukasi dulu nih. Yang terakhir itu harus ada edukasi sebelum masyarakat siap untuk menghadapi new normal. Nah, kebijakan new normal itu sama dengan PSBB juga mengalami pro dan kontra. Di pro sendiri, kebijakan new normal adalah jalan untuk memulihkan ekonomi agar kondisi ekonomi bisa stabil kembali. Pasalnya, angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2020 hanya 2,97% dan akan terus menurun hingga mencapai 2,3%. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintahan untuk memutus rantai penyebaran virus corona, seperti physical distancing, work from home, dan PSBB 6 yang tadi sudah saya singgung tadi, bahwa PSBB tadi menyebabkan penurunan ekonomi. Ada yang dipecat dari pekerjaannya dan segala macamnya. Maka waktu pemberlakuan new normal ini banyak yang pro karena dia bisa mulai bekerja lagi. Mungkin ada yang tidak bisa bekerja di rumah, work from home, mungkin harus itu karena ada kebijakan new normal ini, maka dia bisa bekerja kembali. Nah, ada yang kontra. Pihak kontra berargumen bahwa kondisi kesehatan akan terus menurun dan pasien akan bertambah banyak akibat kebijakan baru ini. Dilansir bahwa pasien bertambah per 17 Juni 2020 menunjukkan bahwa pasien terinfeksi terus meningkat dengan kenaikan lebih dari 1.106 orang sehingga total kasus menjadi 41.000. Karena setelah pemberlakuan new normal banyaknya kasus yang terjadi, maka banyak yang kontra bahwa new normal sepertinya belum bisa diimplementasikan di Indonesia karena mungkin beberapa pihak belum bisa untuk patuh akan new normal tersebut, seperti memakai masker dan lain sebagainya. Masuk ke 4 titik yang mengalami risiko. Nah, 4 titik yang mengalami risiko itu pastinya ada kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Dan pemberlakuan new normal, 4 titik akan mengalami risiko adalah masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, pemerintahan. Bagian-bagian di atas tidak dapat berfungsi jika bagian lainnya tidak ada. Nah, ketika bagian ini saling keterkaitan, jadi tidak bisa berfungsi jika bagian lainnya gagal. Makanya itu seperti waktu terjadinya PSBB, kesehatan mungkin jadi lebih risikonya jadi lebih rendah karena PSBB karena ibaratnya kalau PSBB penularan juga akan bisa kurang
pendidikan juga mungkin bisa berjalan normal karena belajar via daring, tapi ekonomi menurun. Dan pemerintah itu kalau ekonomi menurun mungkin jatuhnya akan susah untuk membangun kepemerintahan. Makanya dari itu empat titik ini saling berkaitan. Jadi tidak boleh ada satu titik yang terhambat, apalagi pada unsur ekonomi dan kesehatan. Nah, apalagi pada titik unsur ekonomi dan kesehatan, dua unsur ini yang saat ini saling diperdebatkan. Nah, ada yang diperdebatkan mengapa? Karena new normal tadi seperti ini, pro dan kontra. Pro ini jatuhnya ke ekonomi, kontra ini jatuhnya ke kesehatan. Makanya di sini saling diperdebatkan. Untuk menghindari risiko tersebut harus adanya manajemen risiko yang perlu diterapkan. Nah, untuk menghindari perdebatan ini harus ada manajemen risiko yang diterapkan. Nah, berikut adalah proses manajemen risiko. Di sini saya hanya masuk ke identifikasi, hanya ke mengidentifikasi risiko dengan tujuan untuk mengungkapkan, mengenali dan menggambarkan risiko yang akan terjadi pada saat new normal diberlakukan. Nah, saya hanya masuk ke risk identifikasi. Nanti mungkin saya akan membahas di video selanjutnya atau di materi selanjutnya. Saya akan mungkin bisa membahas ke risk analysis, risk appraisal dan risk response. Risk analysis sendiri itu ketika risiko sudah masuk identifikasi, maka dapat menentukan kemungkinan dan konsekuensi dari setiap risiko yang ada. Terus risk evaluasi mengevaluasi risiko dengan menentukan besarnya risiko, lalu membuat keputusan apakah risiko itu diterima atau tidak. Dengan mengevaluasi dari analisa ini, dievaluasi lagi apakah risiko itu bisa diterima atau tidak. Terus risk response merupakan tindakan respons risiko. Setelah memperhitungkan setiap risikonya, kita perlu memutuskan bagaimana merespons setiap risiko yang ada. Nah, masuk ke bahan utama dari video ini, yaitu identifikasi tingkat risiko new normal. Di sini saya sudah membuat mind mappingnya. Nah, di sini adalah mind mapping identifikasi dari tingkat risiko yang akan terjadi di new normal. Di sini saya membagi tiga kategori risiko seperti yang pertama itu aktivitas sehari-hari, risiko yang terjadi di aktivitas sehari-hari. Terus aktivitas transportasi, risiko yang terjadi di kategori aktivitas transportasi. Terus masuk ke aktivitas kesehatan, kebutuhan dan rekreasi. Lalu yang terakhir itu aktivitas konsumsi. Lalu kita mulai dulu mengidentifikasi dari kategori aktivitas sehari-hari. Nah, aktivitas sehari-hari ini memiliki sub bagian lagi, yaitu resiko-resiko dari tempat tinggal, perawatan rumah, resiko dari kontak dengan orang lain, belajar dan bekerja, penggunaan layanan publik dan administratif, lalu kegiatan sosial adat dan keagamaan. Masuk ke tempat tinggal. Di tempat tinggal itu ada 3, yaitu alamat tinggal di zona merah. Yang pertama itu alamat tinggal di zona merah, itu ketika new normal diberlakukan, ketika kita tinggal di zona merah, kita harus, walaupun kita sudah menggunakan kepatuhan protokol yang sudah dipersiapkan seperti pemakaian masker dan lain sebagainya, itu resiko yang terjadi tetap tinggi, apalagi tidak patuh. Di zona kuning sendiri, ketika kepatuhan protokol itu sedang, ketika tidak patuh itu tinggi. Sedangkan di zona hijau, menggunakan kepatuhan protokol, masker dan lain sebagainya itu rendah, ketika tidak patuh itu sedang. Masuk ke perawatan rumah, mendatangkan petugas perawatan rumah, itu menggunakan kepatuhan protokol, baik itu dari petugas sendiri dan atau dari rumahnya sendiri, menyiapkan mungkin pencuci tangan untuk kebutuhan dari petugasnya. Itu ketika menggunakan kepatuhan protokol yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, ketika new normal itu risikonya sedang, ketika tidak patuh itu tinggi. Mencuci pakaian di laundry itu kepatuhan protokolnya rendah, dan ketika tidak patuh itu sedang. Nah, sebaiknya kalau misalnya
sebaiknya ya kalau misalnya untuk mencuci ya di laundry, atau lebih baik lagi ya cuci sendiri. Masuk ke kontak dengan orang lain. Nah, kontak dengan orang lain ini, kontak dengan ODP itu ketika menggunakan kepatuhan protokol itu sedang, ketika tidak patuh itu tinggi. Kontak dengan PDP itu sebaiknya dihindari, karena menggunakan kepatuhan protokol juga tinggi, apalagi tidak itu sangat tinggi. Ini sebaiknya dihindari kontak dengan PDP, pasien dalam pemantauan. Lanjut ke belajar dan bekerja. Belajar di sekolah, kuliah, dan kursus. Untuk saat ini metode yang digunakan untuk sekolah sampai di awal tahun depan itu metode yang digunakan adalah metode daring. Ketika menggunakan kepatuhan protokol itu sedang, ketika tidak patuh itu tinggi. Ini ketika belajar di sekolah mungkin jatuhnya tetap muka dengan new normal, mungkin satu kelas 10 orang dalam satunya. Tapi kalau untuk metode daring jatuhnya itu untuk kepatuhan protokol itu rendah, dan tidak patuh itu sedang. Lanjut ke pekerja indoor dan outdoor. Ketika menggunakan kepatuhan protokol itu sedang, ketika tidak patuh itu tinggi. Lanjut ke kategori penggunaan layanan publik dan administratif. Menggunakan fasilitas umum ini sebaiknya dihindari, karena ketika menggunakan fasilitas umum, walaupun menggunakan kepatuhan protokol new normal itu tinggi, sedangkan tidak patuh itu sangat tinggi. Layanan keuangan di bank, antri ATM, dan teller. Ketika menggunakan kepatuhan protokol sedang, tidak patuh itu tinggi. Penggunaan surat izin surat menyurat seperti SIM, KTP, paspor, dan lain-lain, kepatuhan protokol sedang, tidak patuh itu tinggi. Beribadah di tempat ibadah, masjid, gereja, pura, dan vihara. Ketika menggunakan kepatuhan protokol itu tinggi, ketika tidak patuh itu sangat tinggi. Sebaiknya kalau misalnya untuk beribadah sebaiknya dilakukan di rumah dulu, kecuali mungkin untuk new normal sudah bisa kalau untuk Islam sendiri sudah bisa sholat Jumat di masjid ya. Masuk ke menghadiri upacara pemakaman, itu kepatuhan protokol tinggi, itu tidak patuh sangat tinggi, apalagi untuk upacara pemakaman untuk mungkin PDP ya, pasien dalam pemantauan ya, jatuhnya mungkin ini sangat bahaya ya, mungkin bisa dihindari. Bertamu ke rumah orang lain, nah ini juga harus dihindari, karena menggunakan kepatuhan protokol itu tinggi, tidak patuh itu sangat tinggi, karena kita tidak tahu nih orang ini dari mana aja, mungkin dia dari luar kota, mungkin dari ini, sebaiknya dihindari. Terus bakti sosial, itu menggunakan kepatuhan protokol itu sedang, tidak patuh itu tinggi. Lanjut yang terakhir itu kumpul keluarga, kepatuhan protokol itu sedang, tidak patuh itu tinggi. Lalu kita masuk ke kategori aktivitas transportasi. Nah, untuk new normal sendiri pastinya aktivitas transportasi akan berfungsi dengan normal kembali, tapi tetap harus menggunakan kepatuhan protokol yang sudah disiapkan. Kepatuhan protokol new normal sudah disediakan oleh pemerintah. Nah, di sini ada kategori-kategori aktivitas transportasi seperti mendatangi stasiun terminal, pesawat terbang, kapal laut, kereta api, busway, dan angkutan kota atau angkot. Nah, tujuh kategori ini sebaiknya untuk sekarang kalau tidak penting itu dihindari, karena untuk 7 ini pastinya jatuhnya kita ke luar kota, seperti pesawat terbang itu pasti ke luar kota, kapal laut keluar kota, kereta api keluar kota, busway dan bus kota itu keluar kota. Itu sebaiknya dihindari, karena walaupun kita sudah menggunakan kepatuhan protokol dari pemerintahan untuk new normal, itu tetap risiko yang akan terjadi itu tinggi, apalagi tidak itu sangat tinggi. Sebaiknya dihindari kalau tidak ada kegiatan yang penting. Untuk taksi dan taksi online sendiri, taksi online, ojek online itu menggunakan kepatuhan protokol itu sedang, tinggi, tidak patuh itu tinggi. Ini baik dari penumpang maupun drivernya ya. Terus mobil bersama dengan orang yang tidak serumah, itu kepatuhan protokol itu sedang, tidak patuh itu tinggi. Lalu masuk ke motor bersama orang tidak serumah, kepatuhan protokol itu sedang, tidak patuh itu tinggi. Nah, yang sebaiknya yang direkomendasikan untuk new normal sendiri yaitu mobil bersama orang serumah, motor bersama orang serumah, mobil seorang diri, motor seorang ini sangat direkomendasikan untuk
untuk aktivitas new normal ya. Soalnya identifikasi resiko yang terjadi setelah menggunakan kepatuhan protokol itu rendah, tidak patuh pun itu sedang. Nah, masuk kita ke kategori aktivitas kesehatan, kebugaran dan rekreasi. Nah, di sini ada sub kategori yaitu rekreasi dan hiburan. Seperti hiburan indoor yaitu padat massa, ini sebaiknya dihindari seperti mall, bioskop, diskotik, bar, karaoke dan lain sebagainya. Itu ketika menggunakan kepatuhan protokol itu tinggi, apalagi tidak itu sangat tinggi. Begitu juga hiburan outdoor yang padat massa seperti konser, pameran. Nah, ini sebaiknya dihindari, dan ini mungkin untuk new normal sudah jarang dilakukan. Untuk pengerahan massa yang banyak ya, mungkin sekarang ini sudah tidak ada, bahkan dilarang yang seperti ini, karena walaupun sudah menggunakan kepatuhan protokol itu tetap tinggi, apalagi tidak sangat tinggi. Terus ada menginap di hotel, penginapan villa, menggunakan kepatuhan protokol itu sedang, tidak patuh itu tinggi. Nah, ini sebaiknya harus risikonya lumayan ini ya kalau tidak menggunakan kepatuhan protokol ya, karena tinggi. Mungkin karena ya kita tahu sendiri bahwa hotel itu kan sebelumnya juga ditempati oleh orang lain kan, kita tidak tahu orang itu dari mananya. Nah, masuk ke wisata outdoor yang tidak padat massa seperti taman, pantai, gunung dan lain sebagainya. Menggunakan kepatuhan protokol itu rendah, tidak patuh itu sangat tinggi. Ini gapnya sangat jauh ya. Ketika kita menggunakan kepatuhan protokol, risikonya terendah, sedangkan tidak patuh itu sangat tinggi karena di alam terbuka. Di alam terbuka kita juga tidak tahu kan, berbahaya, tetap harus menggunakan kepatuhan protokol. Terus ada perawatan, masuk ke kesehatan, ada perawatan klinik gigi dan periksa mata. Nah, di sini ketika menggunakan kepatuhan protokol tinggi, apalagi tidak patuh itu sangat tinggi. Nah, untuk sekarang ini ketika tidak terlalu urgent, sebaiknya untuk sekarang perawatan ini dihindari dulu ketika tidak urgent. Nah, masuk ke konsultasi tatap muka ke dokter. Nah, ketika menggunakan kepatuhan protokol itu sedang, tidak patuh itu tinggi. Berkunjung dan atau cek kesehatan di rumah sakit atau rumah sakit fasilitas kesehatan lainnya, itu menggunakan kepatuhan protokol itu sedang dan tidak patuh itu tinggi. Lanjut ke kategori perawatan diri. Nah, kategori perawatan diri itu ada perawatan kecantikan, salon atau barbershop, dan perawatan di klinik kesehatan atau pijat. Nah, ini sebaiknya dihindari karena ketika menggunakan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah di new normal itu tinggi, apalagi tidak itu sangat tinggi, sebaiknya dihindari. Terus ada perawatan diri dengan jasa panggilan ke rumah. Nah, ini sebaiknya yang ini dilakukan, perawatan diri dengan jasa panggilan ke rumah, karena ketika jasa itu datang ke rumah kita bisa memberikan protokol kesehatan seperti minta mereka cuci tangan dulu dan sebagainya. Tapi biasanya kalau jasa-jasa ini seperti sudah pasti mereka mempunyai protokol kesehatan dari instansinya, karena pasti adanya manajemen kepatuhan dari instansinya. Nah, lanjut ke olahraga dan aktivitas fisik. Olahraga gym, lokasi indoor bersama orang lain. Nah, ini sebaiknya dihindari untuk sekarang, karena ketika menggunakan kepatuhan protokol itu juga tinggi, apalagi tidak patuh itu sangat tinggi. Terus lanjut olahraga di gym atau lokasi outdoor bersama orang lain, itu menggunakan yang ini indoor, yang ini outdoor, itu menggunakan kepatuhan protokol itu sedang, tidak patuh itu tinggi, sebaiknya ini juga dihindari. Nah, yang ini yang ini olahraga yang terakhir itu olahraga outdoor sendiri, yaitu seperti bersepeda dan larinya. Makanya saat ini itu sepeda sangat digandrungi ya, lagi hit, karena resiko yang terjadi ketika kita olahraga sepeda lagi itu sendiri, itu ketika menggunakan kepatuhan protokol new normal itu resikonya sangat rendah, dan tidak patuh itu sedang. Nah, lanjut ke kategori terakhir yaitu aktivitas konsumsi. Nah, ini aktivitas konsumsi ada subkategori makan dan minuman, ada subkategori belanja, dan otomotif. Untuk makan dan minuman, masuk ke makan di tempat restoran yang indoor. Nah, ini sebaiknya dihindari. Sebaiknya kalau mau makan
di restoran itu di indoor, apalagi karena mungkin di indoor agak susah ya, mungkin sirkulasi udara dan segala macamnya, itu kepatuhan protokol, walaupun kita menggunakan kepatuhan protokol itu tinggi, tidak patuh itu sangat tinggi. Terus makan di tempat restoran yang outdoor, itu kepatuhan protokol sedang, tidak patuh itu tinggi. Terus membeli makanan dan minuman dari pedagang keliling, nah ini menggunakan kepatuhan protokol baik itu dari pedagangnya maupun dari sisi pembelinya itu sedang. Jika tidak patuh itu tinggi. Menerima pesanan atau makanan dari barang lewat transportasi online atau kurir, nah seperti Gojek dan lain sebagainya, ini sebaiknya yang bisa dilakukan karena menggunakan kepatuhan protokol itu rendah, karena biasanya kurir-kurir ojek online sekarang sudah ada manajemen kepatuhan dari instansinya masing-masing seperti Grab dan Gojek. Terus ketika tidak patuh itu sedang. Antri membeli makanan di drive-thru restoran, kepatuhan protokol rendah, tidak patuh itu sedang. Ini juga bagus, dan sekarang banyak penyedia outlet makanan menggunakan sistem drive-thru. Lanjut ke belanja di pasar tradisional, ini sebaiknya dihindari untuk sekarang karena biasanya belanja di pasar tradisional itu tidak ada protokol, mereka tidak punya manajemen kepatuhan yang harus diikuti. Makanya kalau kita sudah menggunakan kepatuhan protokol itu tetap tinggi, sedangkan tidak patuh resikonya sangat tinggi. Terus belanja di supermarket, nah di sini biasanya supermarket itu sudah ada untuk pegawai-pegawainya, dia mempunyai manajemen kepatuhan seperti harus mencuci tangan setiap beberapa jam, memakai masker dan sebagainya. Maka ketika kita menggunakan kepatuhan protokol belanja di supermarket itu rendah risikonya, tidak patuh itu tinggi. Mengirim surat barang ke kantor pos atau agen jasa logistik menggunakan kepatuhan protokol itu rendah, tidak patuh itu tinggi, sedang. Menerima surat barang melalui delivery, nah ini sering dilakukan sampai saat ini ya, banyak belanja dari misalnya e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, karena juga risikonya rendah, karena mereka si kurir menggunakan kepatuhan protokol itu rendah, tidak patuh juga rendah, karena barang yang kita terima itu pastinya kita semprot disinfektan dulu kan, disinfektan dan sebagainya, baru kita buka. Terus masuk ke kategori terakhir yaitu otomotif. Terus ada masuk ke panggil jasa perawatan kendaraan rumah, servis rutin, cuci mobil rumah dan sebagainya. Menggunakan kepatuhan protokol itu sedang, tidak patuh itu tinggi. Perawatan kendaraan di bengkel, servis rutin dan cuci mobil, kepatuhan protokol sedang, tidak patuh itu tinggi. Jual beli kendaraan showroom, kepatuhan protokol itu sedang, tidak patuh itu tinggi. Sebaiknya untuk otomotif sendiri selama new normal sebaiknya ya cuci mobil ya di rumah untuk nyuci sendiri daripada manggil orang ya, walaupun orang itu punya protokol kesehatan sendiri dari instansinya, manajemen kepatuhan sendiri dari instansinya, tetap bila mungkin ada petugas-petugas yang nakal tidak patuh ya risikonya juga tinggi. Ya itulah yang dapat saya identifikasi dari tingkat risiko yang akan terjadi ketika beraktivitas di new normal. Kita masuk lagi ke slide-nya. Nah, sedikit saya akan membahas untuk terakhirnya yaitu manajemen risiko new normal. Nah, di sini dalam konteks ini fungsi dari negara dan masyarakat harus bersinergi agar semua sistem dalam kehidupan bernegara dan kehidupan bermasyarakat dapat mencapai titik keseimbangan. Nah, jadi antara negara dan kebijakan negara dan masyarakat itu harus saling bersinergi agar risiko-risiko yang sudah saya jabarkan tadi dapat ibaratnya dimanajemen dengan baik. Karena walaupun sudah misalnya negara pemerintahan sudah membuatkan manajemen risiko yang baik, tapi ketika manajemen risiko baik, ada manajemen kepatuhan yang harus digunakan oleh masyarakat, namun masyarakat sendiri tidak
acuh tidak acuh akan hal tersebut juga akan sia-sia. Jadi makanya dari itu manajemen risiko new normal, salah satu kunci pentingnya itu adalah sinergi antara masyarakat dan negara. Sekian pembahasan yang sedikit, pembahasan yang jatuhnya cerita dan pembahasan mengenai identifikasi risiko-risiko yang akan terjadi pada saat new normal diberlakukan, karena saat ini new normal sudah diberlakukan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.